Shalom adik-adik, jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Gimana adik-adik, masih setia menggunakan masker? Dan tetap rajin cuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan hindari kerumunan, jaga jarak, serta jaga pola makan kita agar kita terhindar dari penyakit. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri, dan kita membuka ibadah kita dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 24, baitnya yang pertama, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita buka ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu di mana kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan sertai sehingga boleh jadi dari awal pertengahan hingga selesainya itu semua boleh seturut mau dan kehendak Tuhan semata-mata. Tuhan berkati para pelayan yang akan mengambil bagian. Tuhan berkati adik kekasih kami Billy yang juga sudah membantu kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati adik-adik kami yang ada di rumah dalam mengikuti ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 262 bait pertama dan baitnya yang kedua, Bagai Rusa Rindukan Air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Perisai dan keselamatanku, Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan kau saudara, bahkan raja bagiku. Ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Kekuatanku, perisai
sembah selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Prilly. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Ketika pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan. Ini kami Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang kami akan dengar Tuhan sebentar. Biarlah menjadi bagian dalam hidup kami, mempraktekkan juga dalam kehidupan kami. Juga berkati hamba-Mu yang akan mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, kita akan membacakannya yang berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Terpujilah Kristus. Hosiana. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Nah, adik-adik, pada pembacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang Yesus dielu-elukan dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum Yesus masuk di kota Yerusalem, ia berada di Betfage. Betfage ini terletak di Bukit Zaitun. Dan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk masuk ke kampung yang ada di depan mereka. Lalu Yesus mengatakan, "Masuklah dan ambillah keledai betina yang tertambat dengan anaknya. Bawalah kemari, dan apabila orang bertanya, katakanlah Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya." Adik-adik, maksud Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua muridnya untuk mengambil keledai yang ada di
kampung itu bukan maksud untuk mencuri keledai tersebut ya. Tetapi Yesus menyuruh 2 orang murid untuk meminjam keledainya. Meminjam keledai betina dan akan mengembalikannya. Dan murid Yesus melakukannya. Apa yang diperintahkan Yesus. Setelah itu, murid Yesus melakukan apa yang diperintahkan Yesus dan akhirnya mereka mengambil keledai itu, 2 keledai itu juga bersama anaknya, dan mereka melepaskan pakaian mereka dan meletakkan di atas keledai itu. Lalu Yesus duduk pun di atas keledai itu. Dan Yesus memasuki kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Ketika memasukinya, ada orang-orang banyak yang menyambut Yesus. Di depan dan di belakang Yesus, mereka melemparkan pakaiannya di jalanan yang sedang dilewati Yesus. Ada pula juga yang memotong ranting-ranting di pohon, dan seketika itu mereka berkata dan berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan," secara tidak langsung. Dan secara tidak langsung kata-kata mereka ini merupakan sebuah permohonan yang dinaikkan dengan sukacita untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Mereka memohon agar Yesus menolong mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Raja Damai. Yesus tidak menyatakan siapa dirinya. Adik-adik, mengapa Tuhan Yesus menggunakan keledai? Mengapa adik-adik? Karena keledai merupakan lambang kelemah lembutan. Meskipun ia hewan yang berjalan sangat lamban, dan seperti dikatakan, banyak yang katakan adalah hewan yang bodoh. Tetapi Yesus memilih keledai untuk dipakainya. Bukan kuda yang dilambangkan peperangan atau hewan lainnya. Tapi Yesus menggunakan keledai dengan kelemah lembutannya. Nah, ketika orang-orang banyak menyambut Yesus, mereka berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah mereka yang datang di dalam rumah Tuhan." Adik-adik, apa arti Hosana? Hosana artinya Tuhan selamatkan kami. Mereka mengatakan kepada Yesus, "Tuhan selamatkan kami Tuhan dari penjajahan Romawi." Tetapi Yesus selamatkan mereka untuk menebus dosa manusia melalui mati lewat kayu salib. Dan Yesus bukan melewati peperangan. Yesus bukan melewati padang gurun, tetapi memikul salib lewat jalan salib untuk menebus dosa kita semua, dosa manusia. Maka orang-orang di kota Yerusalem mengenal Yesus. Karena Yesus adalah seorang pribadi yang rendah hati. Yesus membuat berbagai-bagai macam mujizat. Dan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang kita jalani, jadilah seperti pribadi Yesus yang rendah hati. Mau menolong sesama, dimanapun berada, di sekolah, di rumah, di gereja, bahkan dimanapun adik-adik berada. Ketika adik-adik dipercayakan di sekolah, sebagai ketua kelas, ketua OSIS, atau ketua panitia, atau dalam hal apapun, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah itu dengan tanggung jawab. Jangan terpaksa atau gengsi, malu, rendah diri. Tapi jangan pula meninggikan diri. Atau ketika kita turun ikut dalam bermasyarakat, seperti kita ikut gotong royong ya, di lingkungan kita masing-masing. Marilah kita memberi sapaan terhadap orang-orang sekitar, ramah terhadap di lingkungan sekitar, dan kita menjadi relasi dengan orang-orang sekitar.
Lakukanlah itu adik-adik dengan penuh rendah hati dan berkomitmen untuk menjadi anak-anak Allah yang berani setia kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman. Kita bakti nomor 69 bait yang pertama, aku mulai dari diri sendiri. Kita nyanyikan. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik-adik, mari kita satukan hati kita satu dalam doa, kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu tak habis-habis buat kami. Ketika tadi Tuhan kami telah diperdengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menghidupi dalam kehidupan kami. Kami mau berkomitmen, kami mau rendah hati, melakukan Tuhan apa yang diperintahkan Engkau dan menjauhi segala larangan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami berdoa buat kami semua adik-adik teruna yang berada di Jemaat Sulaga Semarangkayu. Tuhan berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Yang beraktivitas di rumah, belajar di rumah, serta melakukan apa semua Tuhan di rumah. Tuhan berkati juga pada kedua orang tua kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang bekerja untuk menghidupi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan selalu kesehatan, kekuatan, kesabaran, membimbing kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat orang-orang yang sedang kelemahan tubuh, yang sedang rawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka, agar supaya mereka bisa pulih kembali dan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintah dari tingkat terendah sampai tingkat ke atas. Tuhan berkati, memberikan selalu damai sejahtera, memberikan selalu sukacita, bila kami saling bantu dan tolong menolong sesama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang dalam membutuhkan pertolongan, yang sedang terjadi bencana alam di mana-mana, terjadi kelaparan, Tuhanlah menolong mereka. Dan kami Tuhan sebagai hamba-Mu, biarlah kami Tuhan mau bersama-sama juga memberikan, bersama-sama menolong mereka, agar supaya Tuhan, kami juga pun dapat merasakan Tuhan, kasih-Mu, dan juga tersalur buat mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan, semuamu umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa pada jemaat ini Tuhan, Jemaat Sulaga Semarangkayu. Bapak Pendeta bersama majelis, bersama presbiter, bersama pengurus pelkat, serta panitia-panitia ada. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai.
Kami pun juga berdoa Tuhan, dalam pelayanan di pagi ini, mengambil bagian Tuhan. Para pelayan, liturgos, serta adik-adik teknisi Tuhan yang ada, mengambil bagian dalam pelayanan ini juga bersama Bapak Pendeta. Karena Engkau selalu memberikan kasih sukacita dan damai sejahtera, memberikan kesehatan, kekuatan. Bila kami Tuhan selalu berpelayanan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapak, inilah doa kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan persembahan syukur kita. Dan persembahan syukur kita ini kita iringi dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabu Gendang. Kita menyanyikan 2 bait. Sebelum persembahan dijalankan, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Dan selesai bait pertama, pundi dijalankan dan kita kembali nyanyikan baitnya yang kedua. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar Tuhannya terhadap umatnya. Persembahan. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersama dengan anak-anak teruna boleh mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan ungkapan syukur kami. Berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan-pelayanan yang diadakan di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik, jadilah pelaku firman dan jadilah terang dan garam dimanapun kalian berada. Gita Bakti nomor 115 bait yang pertama, utuslah kami, kita nyanyikan.
Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa kabar dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jadi kita satu dalam doa, kita tutup ibadah kita pagi. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Ibadah ini Tuhan telah berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, itu semua karena hormat dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Serli Kak Prilly, mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.